Selamat pagi, siang, atau sore. Eh, Hari ini saya akan bikin yang namanya espresso pakai mocha pot. Ini mocha potnya dari Bialetti, merek yang sangat terkenal untuk mocha pot ya. Mungkin sepertinya pelopor mocha pot. Jadi ini produk Itali, kualitasnya bagus, bahannya bagus, hasilnya pun bagus. Ini tipe yang seperti ini kayaknya tipe yang paling konvensional ya, paling awal muncul gitu. Setelah itu kan muncul yang volume air dan chamber pengumpulnya lebih besar ya, sehingga menghasilkan espresso yang lebih banyak. Kalau ini kan hasilnya nanti sekitar berapa mili ya, 100, nggak sampai 100 mili kayaknya, 60 atau 80 mili, setara dengan double shot espresso atau 2 porsi ini gelas espresso, 2 porsi ini. Ini saya pakai biji kopi robusta single origin dari lereng Gunung Semeru, tepatnya di Kecamatan Bucialit. Ini pakai coffee defect dari asalan, kemudian disortir yang grade A, grade B, kopi lanang atau cherry bean itu, kok cherry bean apa namanya, kopi lanang lupa nih. Itu sudah dipisah. Kemudian yang defect atau yang gagal, yang ukurannya terlalu kecil, yang hitam, yang bolong-bolong, yang pecah-pecah, pokoknya yang cacat lah, itu disortir terpisah. Kemudian saya roasting sendiri pakai alat yang sangat konvensional, pakai kompor, kemudian di atasnya wajan, baru kopinya disangrai atau di roasting manual. Nah, ini hasilnya saya bikin pada level dark. Level dark ini yang cenderung gosong ya. Kemudian ini saya giling karena mau bikin espresso. Ada ukuran fine atau halus, jadi bubuknya halus. Saya pakai grinder dari Latina. Ini grindernya Latina, tipenya Sumba, manual grinder. Jadi, sangat praktis untuk bisa dibawa kemana-mana. Jadi untuk traveling, untuk giling yang porsi-porsi kecil untuk 1-2 orang. Jadi untuk lebih dari 3 orang ya capek juga kalau mau giling manual seperti ini. Ini butuh effort yang lumayan ya. Nah, ini sambil giling, apinya sudah saya siapkan. Kopinya sudah hampir penuh. Kalau dari video-video yang saya lihat, ada yang bilang harus sampai padat, ada yang bilang nggak perlu padat, yang penting permukaannya rata. Terus ada yang bilang
harus padat dan permukaannya rata. Ya mana yang benar ya harus dicoba satu persatu. Jadi setelah saya coba satu persatu, kalau pakainya alat espresso maker yang manual seperti ini tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap hasilnya. Ya tetap menghasilkan espresso dengan krema yang cukup konsisten. Nah, ini saya kira sudah cukup. Saya lupa bawa sendok. Cukup diratakan dengan tangan gini aja. Yang penting permukaannya rata, nggak terlalu rata banget juga nggak masalah. Nah, biar cepet, trik saya atau saran-saran dari para suhu di sana, pakai air panas. Air dari dispenser kan lumayan ini suhunya udah lumayan mencukupi. Ini penampung airnya dan penampung kopinya ditaruh, baru dipasang. Nah ini udah panas banget ini, apa namanya, moka potnya. Nah, harus rapat karena biar nggak rembes. Nah ini kompornya pun sudah panas. Nah, reaksinya pasti seperti itu. Nah, sambil nunggu paling ya sampai 1 menit sudah beres, sudah jadi. Sambil nunggu kita sambil bersih-bersih. Nah, biasakan untuk membersihkan meja, walaupun meja ala kadarnya ya, meja kerja kita, meja ngopi kita. Dan kalau dalam keadaan bersih kan enak juga buat ngopi gitu. Di belakang, nah ini mana? Ini saya punya Vespa Super tahun 66 sebenarnya, tapi kepala dan spakbor depannya sudah gantian, kayaknya ganti dengan Sprint atau Super yang tahun lebih muda. Jadi harusnya kepalanya bulat, tapi ini kepalanya kotak. Bisa diganti kalau mau disesuaikan dengan yang seharusnya, tapi batok kepala sama spakbornya aja udah pasti dia sekarang di angka di atas 2 gitu. Di ini yang sebelah kiri saya ini juga ada motor lagi, motor Suzuki FR80 warna apa itu? Biru apa hijau itu? Biru daun. Di sana juga ada, ketutup, FR70 atau Suzuki Jambul kalau orang dulu bilang 70 cc. Kalau yang ini kan yang hijau ini atau biru ini 80 cc, yang merah 70 cc. Nggak dijual sementara ini, jadi buat pajangan di teras. Ini saya di teras ya. Sepertinya sudah ada tanda-tanda mendekati proses pembentukan espresso. Jadi prinsipnya kan ini penampung air dikasih panas, panasnya akan menguap. Nah kalau kondisi normal, maksudnya dalam keadaan terbuka, air pasti akan uap air akan naik. Nah karena ini tertutup, uap airnya akan naik melalui tempat kopi. Nah tempat kopinya kemudian nanti akan terbasahi oleh uap air. Nah lama kelamaan nanti uap air yang membawa kopi akan naik, membawa sari kopi. Nah seperti ini sudah mulai pelan-pelan naik espressonya ya. Nah ini karena kurang rapat tadi nutupnya, karena panas kan, jadi saya nutupnya kurang terlalu rapat.
Jadi masih ada bocor-bocor sedikit, tapi nggak apa-apa. Soalnya ini hasilnya bagus banget. Tuh lihat krema yang muncul. Krema itu apa ya istilahnya, mahkota kopi kalau 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 mungkin di bahasa Indonesia kan. Jadi eh, semacam busa lembut gitu di bagian atas kopi yang terbentuk oleh eh, proses pembuatan espresso. Yang di bagian atas yang warna coklat, yaitu disebutnya dengan krema. Nah, itu. Ini sambil nunggu sampai ada bunyi tit, itu kayak teko yang dipanasin itu. Nah, ini sudah hampir selesai, saya matikan kompornya dulu. Ini saya juga punya mocha pot jenis lain, tapi ini kalau nama produknya ini mini express, sama dari Dialetti juga. Ini, ini hasilnya bagus kan. Ini dibiarkan aja sampai 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 habis juga nggak apa-apa, sampai busanya, sampai sudah nggak keluar busanya lagi nggak apa-apa, karena kompornya sudah dimatikan. Kembali lagi nih, ini kan prinsip kerjanya juga sama. Ini lebih kecil aja penampung airnya, dan nanti kalau yang di sini kan langsung tertampung. Yang tipe sebut aja tipe A, yang tipe B ini mini express, mocha pot mini express ini air atau espressonya akan keluar melalui dua selang. Jadi ada penampung di sini, ada penampung di sini. Nah, nanti keluar di sini. Kalau alatnya normal, salah satu nggak tersumbat, ini hasilnya pasti akan sama, entah kiri dan kanan itu sama. Tapi biasanya ada yang mengalami penyumbatan salah satu dan lain sebagainya, itu yang menyebabkan volume yang tertampung antara satu gelas espresso dengan satunya nggak sama. Nah, itu. Biasanya seperti itu, dan mungkin ada faktor-faktor lain yang menjadi penyebab. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini kremanya sudah hilang karena apa ya, sudah terlalu lama ditunggu, didiamkan terlalu lama. Oke, kita cicipi. Bagi yang nggak suka pahit, yang mungkin punya masalah dengan lambung, sepertinya nggak begitu cocok atau nggak terlalu disarankan untuk minum espresso, karena khawatirnya memicu produksi asam lambung, karena ini asam banget atau pahit banget gitu. Ya, namanya juga sarinya kopi kan, ini masih panas banget ya. Nah, dari espresso ini jadi dasar atau jadi basic dari banyak sekali produk kopi. Mulai dari espresso sendiri, ada yang single shot, double shot, ada coffee latte, ada namanya cappuccino, mochaccino, terus ada namanya gelato, ada teko gelato. Bukan, kalau gelato kan beda lagi, itu produk lain, itu kayak semacam es krim gitu. Apalagi ya, avocado, bukan avocado ya, tapi avocado. Terus kemudian apalagi, macamnya banyak sekali ya. Jadi saya malah lupa apa aja. Ya, namanya juga belajar. Kita cicipin panas-panas. Panas, pahit. Ya.
teman-teman saya pengalaman satu di antara 50 mungkin yang bisa minum seperti ini. Jadi ya mungkin pertimbangan masing-masing ya untuk keamanan masing-masing, untuk kenyamanan masing-masing, ya sebaiknya tahu selera dan tahu batasan kopi level seperti apa atau kopi jenis yang seperti apa yang bisa diminum oleh dia. Oke, ini kopi masih banyak. Ternyata yang 2 porsi bukan yang ini, tapi yang ini yang bisa double shot. Ini 4 porsi espresso bisa ditampung. Jadi kalau punya tamu, kemudian punya tamu 3 terus sama kita berempat, dikasih sajian ini pasti pas, asalkan dia suka espresso. Kalau nggak suka ya kasih aja kopi saset atau kopi susu kental manis. Ya namanya selera orang macam-macam ya haknya masing-masing gitu ya. Oke, sekian video panjang dari saya. Nah, kalau panjang sih nggak sampai 20 menit. Hanya sekedar sharing, mungkin ada step yang kurang tepat atau penjelasan yang kurang jelas dari saya. Mohon maaf. Nanti akan kita lanjut dengan sharing-sharing berikutnya bersama motor yang lain, jenis motor yang lain. Salam dari Garasi Venus. Bye bye.